Shalom sahabat sinar kasih, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, manajemen mikro. Terambil dari 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sahabat sinar kasih, bayangkan apabila saudara adalah seorang kapten di sebuah perlombaan lari estafet, namun tongkat yang saudara bawa berisi pesan penting yang sangat berharga. Saudara tidak hanya harus berlari cepat, tetapi juga harus memilih pelari berikutnya dengan sangat hati-hati dan teliti. Sebab jika orang yang salah menerima tongkat itu, pesan penting itu bisa hilang atau diselewengkan dan dibawa ke arah yang berlawanan. Sahabat sinar kasih, dalam hidup rohani kita semua sedang berlari dalam estafet iman. Rasul Paulus memberikan instruksi manajemen mikro kepada Timotius untuk memastikan bahwa warisan Injil tidak pernah terputus dan tetap terjaga kemurniannya. Paulus mendorong Timotius untuk mengambil inti ajaran yang ia terima dan mempercayakannya kepada generasi berikutnya. Aspek manajemen mikro yang terpenting adalah kriteria seleksinya. Timotius harus mencari orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Dengan mengedepankan karakter di atas kompetensi, Paulus mengajarkan bahwa integritas hati adalah fondasi manajemen rohani. Ini berarti kita dipanggil untuk berinvestasi bukan pada orang yang paling pintar, melainkan pada orang yang hatinya paling berkomitmen dan dapat diandalkan, sehingga warisan iman diteruskan dengan kemurnian Injil. Sahabat sinar kasih, pesan Rasul Paulus ini mengingatkan kita untuk berhenti mengukur keberhasilan pelayanan dari jumlah yang besar dan mulai mengukurnya dari kedalaman karakter orang-orang yang kita muridkan. Itu menjadi ajakan bagi kita untuk mencari, melatih, dan mempercayakan Injil kepada mereka yang menunjukkan ketekunan di tengah tantangan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak... Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.